Sesaat lagi saya akan menceritakan sebuah kabar duka dari India, yaitu tentang ambruknya suatu jembatan pada 2 bulan yang lalu. Langsung kita bahas. Sebelum saya mulai pembahasan ini, saya ikut berduka cita atas korban jembatan runtuh di India. Jadi, jembatan yang akan kita bahas kali ini terletak di distrik Moibi, kota Gujarat, India Barat. Lihat jelasnya ada di gambar. Dan karena jembatan ini berada di kota Gujarat, maka jembatan ini biasa disebut dengan jembatan Gujarat oleh masyarakat sekitar. Jembatan Gujarat ini adalah jembatan gantung, jadi memang tidak ada tiang penyangganya dari bawah, alias menggantung. Jembatan gantung ini berada di atas Sungai Macu, dengan panjang sekitar 230 meter dan lebar 1,24 meter. Terlihat sangat panjang untuk ukuran jembatan gantung. Sejarah jembatan Gujarat. Ternyata usia jembatan ini bisa terbilang sangat tua, yaitu 143 tahun. Jembatan ini pertama kali dibuka oleh Gubernur Mumbai, yaitu Richard Temple. Seperti ini wajahnya. Jembatan ini pertama kali dibuka pada tanggal 20 Februari tahun 1879, yang bahan-bahan bangunan jembatan tersebut diimpor langsung dari Inggris. Sedikit cerita tentang Richard Temple. Dia adalah administrator kolonial Inggris. Makanya bahan-bahan jembatan tadi diimpor dari Inggris. Richard sendiri diangkat menjadi gubernur Mumbai pada tahun 1874 dan pernah menyelamatkan masyarakat India di tahun yang sama. Di tahun itu, di India terjadi kelaparan yang hebat. Dan Richard pun mengimpor beras seberat 0,5 juta ton dari Inggris. Mantap juga ini orang. Kembali ke jembatan Gujarat. Ternyata jembatan ini juga pernah diguncang gempa pada tahun 2001. Jadi bisa dibilang jembatan Gujarat sudah mengalami 2 kali bencana. Kronologi jembatan Gujarat. Ternyata sebelum jembatan Gujarat ambruk, telah ditutup 6 bulan sebelumnya untuk direnovasi dan dibuka kembali pada tanggal 26 Oktober tahun 2002. Tanggal pembukaan jembatan itu dipilih karena pada saat tanggal itu di India ada perayaan Festival Cahaya atau yang biasa disebut dengan Deepavali. Seperti ini gambarnya. Festival ini memang dirayakan selama 5 hari. Jadi tak heran jika jembatan Gujarat selalu ramai di tiap harinya setelah jembatan itu dibuka. Lalu setelah 4 hari jembatan itu dibuka untuk umum, yaitu pada tanggal 30 Oktober tahun 2002, jumlah orang yang merayakan festival ini semakin banyak. Ada lebih dari 500 orang berada di atas dan sekitaran jembatan Gujarat. Saking ramainya orang yang berada di jembatan Gujarat ini, pada siangnya jembatan sudah mulai bergoyang. Bertanda jembatan itu mulai tidak beres. Kok jadi ngeri ya? Dan pada malamnya, yaitu pada jam 18.40 waktu setempat, tali jembatan itu putus dan jembatan Gujarat ambruk dalam hitungan detik. Hal ini dikarenakan umur jembatan gantung ini yang bisa dibilang tua tidak dapat menahan beban yang ada di atasnya. Ada lebih dari 150 orang berada di atas jembatan pada saat kejadian itu, yang didominasi oleh anak-anak dan wanita, dan sekitar 400 orang yang berada di sekitar masing-masing ujung jembatan. Banyak korban yang tercebur ke Sungai Macu dalam kejadian ini, dan sebagian memegang tali atau jembatan yang telah rusak. Para pengunjung yang berada di sekitaran sungai pun mulai histeris melihat kejadian ini dan mencoba menyelamatkan para korban. Ada beberapa korban selamat yang jatuh ke Sungai Macu, yaitu mereka yang pintar berenang dan tentunya berenang menuju ke tempat yang aman, yaitu ke tepian sungai. Salah satunya bernama Pratik Vasava. Dia mengatakan saat jatuh melihat beberapa anak-anak yang jatuh bersama dengan dirinya. Dia pun ingin menarik beberapa anak itu, tetapi mereka telah tenggelam dan hanyut. Ya memang susah ya kalau kejadiannya tiba-tiba kayak gini. Upaya pemerintah. Karena kejadian jembatan Gujarat yang ambruk ini, pemerintah India membuat beberapa tim untuk operasi penyelamatan yang terdiri dari 30 personil angkatan udara, 50 personil angkatan laut, dan tentunya Badan Penanggulangan Bencana Nasional India. Tidak cukup sampai di situ. Pemerintah India juga membuat sebuah tim yang terdiri dari 5 orang untuk melakukan penyelidikan atas terjadinya
bencana jembatan Gujarat. Hingga akhirnya polisi menangkap 9 orang yang bertanggung jawab atas runtuhnya jembatan Gujarat. Ke-9 orang itu adalah 2 manajer, 2 petugas tiket, 2 kontraktor, dan 3 penjaga keamanan. Ke-9 orang ini adalah karyawan dari perusahaan OREF yang merupakan perusahaan pemelihara jembatan Gujarat sampai 15 tahun ke depan, dan juga yang bertanggung jawab atas renovasi jembatan Gujarat 6 bulan sebelum bencana ini terjadi. Ditambah lagi, pemerintah juga menyalahkan perusahaan OREF karena menjual tiket tanpa batasan. Padahal pemerintah setempat telah membatasi jumlah orang yang melintas jembatan Gujarat dalam satu waktu, yaitu 20 orang. Memang agak kacau. Batas maksimal orang yang boleh naik jembatan oleh pemerintah setempat hanya 20 orang. Tapi karena kelalaian pengelola yang naik ke jembatan hingga lebih dari 150 orang. Ini sih kelewat parah. Setidaknya ada 137 korban jiwa dalam bencana ini. 30 diantaranya adalah anak-anak. Dan masih banyak sekali yang luka-luka. Pemerintah India pun memberi kompensasi pada para korban sebesar 600 USD atau sekitar 9,3 juta rupiah bagi korban yang luka-luka, dan 5.000 USD atau sekitar 78 juta rupiah untuk korban jiwa. Semoga bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Cukup sekian, jangan lupa subscribe dan terima kasih.